Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kurikulum Merdeka untuk SD. Telah hadir bersama kita Ibu Fajar. Beliau adalah pengawas sekaligus Korwil Kocak. Korwil Kecamatan Kota. Iya. Bu Fajar sehat? Alhamdulillah Mas Edwin sehat. Alhamdulillah sehat. Kurikulum Merdeka. Apa itu kurikulum Merdeka? Apa itu kendalanya? Bagaimana implementasinya? Bu Fajar akan menyampaikan semuanya secara luas sebagai edukasi untuk kita semua. Monggo Bu Fajar. Iya. Kurikulum Merdeka. Iya. Terima kasih Mas Edwin. Tentunya kalau kita berbicara masalah kurikulum merdeka, ini suatu paradigma yang baru yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek ya Mas. Di situ memiliki maksud dan tujuan tentunya untuk mengatasi krisis pembelajaran jangan sampai terjadi sehingga diterapkan adanya kurikulum merdeka ini Mas. Selanjutnya untuk kurikulum merdeka ini tentunya memiliki esensi yang sangat perlu kita cermati bersama bahwa kurikulum merdeka ini nanti akan diberlakukan untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia dan di situ nanti memberikan keleluasaan kepada guru serta tenaga pendidik. Jadi guru ini memiliki koyo kemerdekaan, leluasa, materi-materinya bisa dipilih. Nah, materi-materi yang esensial saja Mas. Jadi guru nanti diharapkan bisa untuk memilih materi yang esensial, juga diberikan kebebasan untuk menyusun format bagaimana nanti ketika akan memberikan pembelajaran kepada siswa terkait dengan kompetensi yang akan dicapainya Mas. Jadi ono tujuan, ono pola yang diciptakan, kemudian terkait dengan kesesuaian. Misalnya di daerah A, oh ternyata daerah A ini tidak bisa dipaksa dengan model seperti ini. Ini di daerah B kita sesuaikan. Jadi di mana hal-hal tersebut memang disesuaikan dengan kondisi yang ada di lokasi. Betul Mas Edwin. Iya, jadi lebih fleksibel Mas. Nanti jadi teman-teman kita itu nanti tidak akan merasa, insya Allah ke depan tidak akan merasa terbebani dengan adanya paradigma baru ini ya Mas ya. Karena teman-teman kita nanti akan melaksanakan implementasi kurikulum merdeka ini nanti lebih fleksibel dan akan memilih materi-materi yang esensial saja yang nanti akan diberikan kepada anak-anak kita dan juga bisa mengemas format-format pembelajaran sesuai dengan kemampuan guru. Nah, ketika kemudian bicara implementasi, artinya implementasi itu kan penerapan terkait dengan kurikulum merdeka. Iya Mas Edwin. Lah ini kesiapan apa saja yang saat ini sedang dilakukan? Kan ini jelang tahun baru ini, anak-anak pada liburan ini ya. Kemudian nanti dimainkan, diimplementasikan. Lagi kesiapan yang sudah dilakukan apa ini? Untuk kesiapan ya Mas yang sudah dilakukan khususnya dari Dinas Dikdispora ya Kabupaten Kudus ini memang benar-benar mengawal sekali bagaimana kesiapan guru-guru kita nanti dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka tersebut. Tentunya ini sudah dipersiapkan dengan adanya pelatihan-pelatihan Mas. Pelatihan-pelatihan sudah dipersiapkan dan kurikulum ini nanti terkait dengan implementasi ini memang tahun ajaran 2022-2023 ini nanti semua satuan pendidikan diharapkan sudah melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Iya. Nah, tentu dari sini persiapan yang telah dilakukan, pelatihan-pelatihan itu terangkai dalam sebuah kegiatan yang digawangi oleh Korwil maupun dari Disdikpora. Iya. Memang prosesnya ya Mas. Nah, dari kementerian pun juga sudah mempersiapkan sekolah-sekolah yang tidak termasuk dalam program sekolah penggerak karena memang masuk dalam
implementasi kurikulum Merdeka ini diawali dengan adanya sekolah-sekolah yang masuk dalam seleksi sebagai program sekolah penggerak. Nah, selanjutnya dalam seleksi sekolah penggerak itu sangat sulit sekali mencapai kelulusan, sehingga hanya sedikit sekali. Untuk Kabupaten Kudus saja yang masuk sekolah penggerak itu cuma 19, Mas. 19 SD dari 9 kecamatan. Di 9 kecamatan. Itu hanya 19. Lah, akhirnya dari Kementerian pun juga Kementerian Pendidikan diharapkan bagi yang tidak masuk program sekolah penggerak tetap melakukan implementasi kurikulum Merdeka. Dengan cara bagaimana, Mas? Tentunya ada cara yang sudah diarahkan sekolah tersebut agar mendaftarkan diri sebagai pelaksana implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri, Mas. Bisa itu. Jadi ada secara mandiri. Jadi bisa melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri, dan ini diharapkan semua sekolah untuk bisa memilih 3 pilihan yang sudah disiapkan dari program implementasi kurikulum Merdeka, Mas. Ada 3 pilihan. Ya. Nah, ketika kemudian ada berjumlah yang tidak banyak ya dari 9 kecamatan, kemudian langkah-langkah yang sudah ditempuh. Nah, ini misalnya kan ketika kita bicara grade ya. 9 sekolah tersebut sudah sudah masuk dalam sekolah penggerak. Kemudian sisanya ini yang terus berusaha untuk mendapat capaian sebagai sekolah penggerak juga. Dan itu terus dilakukan agar supaya di Kabupaten Kudus secara lengkap menjadi sekolah penggerak, seperti itu ya kira-kira, atau menjadi sekolah yang siap melaksanakan kurikulum Merdeka, Mas. Iya, jadi tidak kok harus menjadi sekolah penggerak, tetapi diharapkan untuk siap mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan 3 pilihan, Mas. Yang pertama, nanti sekolah bisa memilih implementasi kurikulum Merdeka itu. Yang pertama adalah mandiri belajar, Mas. Yang kedua nanti mandiri berubah, Mas. Yang ketiga adalah mandiri berbagi. Tataran yang paling tinggi adalah yang mandiri berbagi, Mas. Sekolah tersebut itu sudah diharapkan bisa mengembangkan pengembangan sendiri terkait dengan bahan ajar yang akan diberikan kepada peserta didik kita. Jadi guru-guru kita ini diharapkan kalau sekolah tersebut sudah memilih pada mandiri berbagi, dia akan siap mengembangkan perangkat-perangkat ajar yang akan disiapkan dalam kegiatan pembelajaran kepada peserta didik kita, Mas. Jadi ini memang letaknya pada yang mandiri berbagi ini luar biasa, tataran yang paling tinggi. Kalau mandiri belajar ini dia akan mengembangkan beberapa prinsip kurikulum Merdeka, tetapi tidak meninggalkan kurikulum yang sudah dilakukan, yaitu kurikulum 13. Tapi kalau mandiri berubah itu sekolah tersebut sudah melaksanakan kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah dipersiapkan dari kementerian. Jadi sudah ada perangkat-perangkat ajarnya itu nanti sudah dipersiapkan dari Kementerian Pendidikan. Jadi kita tinggal menyesuaikan. Kita pilih yang mana yang nanti akan kita berikan kepada anak-anak kita, Mas. Itu yang mandiri berubah. Kemudian yang berbagi kan yang paling berat. Dia harus menyiapkan. Kudus sana tahu, Bu? Kalau Kudus yang sudah masuk sekolah penggerak ini yang tadi 19 tadi, Mas. Oh, enggak, yang ini loh, yang pada tahapan dari 3 tahapan, yang tahapan tertinggi tertinggi ini kebetulan teman-teman kita di Kabupaten Kudus Satuan Pendidikan itu banyak yang memilih di mandiri berubah, Mas. Yang kedua, yang tengah-tengah ya, middle. Dia siap melaksanakan kurikulum Merdeka dengan bahan ajar yang sudah dipersiapkan tadi ya dari kementerian. Jadi perangkat-perangkat ajarnya sudah dipersiapkan dari kementerian, Mas. Jadi kesiapan
tenaga SDM lah, ketika bicara SDM. Ketika bicara SDM, kemudian dari target yang ingin dicapai dan oleh milih dewe, kesiapannya piye, Bu? Ya, kesiapannya tentunya teman-teman kita diberikan bekal dulu, Mas. Bagaimana implementasi kurikulum Merdeka yang harus dilaksanakan oleh guru-guru kita ini diberikan pemahaman dulu, Mas. Setelah diberikan pemahaman, tentunya kan guru-guru akan memilih. Tadi makanya merdekanya di situ, akan memilih pilihan mana yang disesuaikan dengan kesiapan sekolah dan kesiapan guru serta tenaga pendidik yang ada di sekolah. Sekolah nanti akan mengisi instrumen sebagai angket kesiapan sekolah itu, nanti dia akan masuk ke tataran mandiri belajar atau mandiri berubah atau mandiri berbagi. Itu di situ sudah ada angket yang harus. Angket itu berarti melalui semacam kuesioner gitu ya. Melalui. Dan itu tiap guru berhak untuk memilih. Sekolah Diwakili kepala sekolah. Mengisi melalui angket yang sudah dipersiapkan oleh kementerian, dan isian itu nanti akan bisa ditentukan terkait dengan kesiapan sekolah dan kesiapan guru serta tenaga pendidiknya. Itu nanti akan masuk di mandiri apa. Itu dari isian tersebut dari ketahuan nanti ketahuan terkait dengan kesiapan. Dia masuk ke apa? Apa mandiri belajar, apa mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Gitu, Mas. Wangil ya, Bu. Iya, waduh. Itu berupa administrasi dan instrumen, Mas. Instrumen administrasi. Kemudian harus diimplementasikan. Bagaimana nanti dia kesiapannya untuk melakukan implementasi kurikulum itu juga dicek juga di situ. Dan ini merupakan hal yang harus disiapkan secara karena kesiapan itu bukan saja ada di manajemen Disdikpora, tapi nenggone justru di sekolah, Mas. Ini di sekolahnya. Yang menentukan dia nanti implementasinya ke yang mana itu justru sekolah, kesiapan dari sekolah tersebut dan kesiapan dari guru. Itu bukan kok. Makanya dikatakan ini kurikulum Merdeka itu begitu, Mas. Silakan sekolah memilih, menentukan sesuai dengan kesiapan. Dan itu tergantung juga dengan daerah ya. Maksudnya begini, perkotaan dengan pinggir dengan desa kan tentu berbeda itu. Fasilitas yang dimiliki pun juga mendukung, Mas. Sarana prasarananya, kemudian tenaga PTK-nya, apakah dia sudah masuk dalam tataran kualifikasi persyaratan pendidik, itu kan tentunya kita sudah menggunakan kualifikasi pendidik minimal S1 ya, Mas. Nah, ini kalau di pedesaan mungkin ya, Mas, ya ini hanya suatu persepsi, kemungkinan aja masih belum memenuhi standar terkait dengan PTK-nya, kan bisa terjadi, Mas. Makanya diserahkan pada sekolah mau memilih yang mana. Mau memilih yang mana, itulah yang dikatakan memberikan kemerdekaan fleksibel, memberikan kemerdekaan, memberikan keleluasaan kepada teman-teman kita, Mas, untuk menentukan. Nah, dari rangkaian upaya yang telah dilakukan, mulai dari pelatihan, pembekalan, pendampingan, wis terus kon milih ya, Bu. Wih, kendalanya apa, Pak? Tentunya kan kendala karena ini merupakan hal yang baru dan guru-guru harus segera menyesuaikan ya, Mas, dengan paradigma baru ini. Terkait dengan kendala ya memang kita harus benar-benar memberikan motivasi guru, ini utamanya harus kita bangkitkan. Bekal psikologi ya. Iya, bekal psikologi untuk dia mengubah mindset ya, karena nanti pola pembelajaran pun akan berbeda, Mas. Dalam struktur muatan kurikulum nanti anak-anak kita itu sudah akan mengalami pergeseran. Kalau dulu kan kurikulum dulu kan bisa dalam pembelajarannya itu tidak, istilahnya kalau sekarang kan capaian pembelajaran, Mas. Ya, sekarang itu ada capaian pembelajaran itu nanti diatur per fase. Dalam pelaksanaan pembelajaran nanti anak-anak harus menempuh fase yang telah dipersiapkan di dalam kurikulum Merdeka, Mas. Nah, jadi tidak
fase ini nanti ditempuh tidak selesai dalam 1 tahun. Jadi sudah ada fasenya. Untuk fase 1 itu nanti diberikan untuk kelas 1 dan 2, Mas. Dalam melaksanakan atau menempuh capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan di kurikulum Merdeka itu nanti, anak-anak kita akan melalui fase itu akan ditempuh oleh anak-anak kita. Jadi, aku kan ngomong rapatek mudeng, Bu. Jadi fase itu akan membagi area capaian pembelajaran yang akan dicapai anak-anak kita. Gitu. Area capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh anak-anak kita itu sesuai dengan kompetensi yang ada di dalam capaian pembelajaran itu seperti apa, itu sudah ada. Jadi fase 1, fase 2, A, fase B, fase C, ya. Fase A itu untuk kelas 1, 2. Berarti selama 2 tahun, Mas. Kemudian fase B, kelas 3 dan 4, fase C, kelas 5 dan 6. Kemudian fase berikutnya untuk SMP. Ya, kemudian fase D. Jadi memang hasil dari pembelajaran ini kemudian termonitor ya? Iya. Jadi bocah iki ku arah iki kemana? Iya. Disesuaikan dengan Merdeka Belajar, dengan kompetensi tenaga pengajar, didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Harapannya memang nanti anak-anak yang telah melalui kurikulum Merdeka ini mampu menjawab tantangan zaman. Jadi dipersiapkan sedini mungkin. Betul, Mas. Betul. Itu nanti kan juga di kurikulum Merdeka ini nanti penanaman karakter pelajar Pancasila, Mas, yang memiliki karakter sebagai pelajar Indonesia sepanjang hayat, yang memiliki wawasan global. Itu nanti dicapai dalam profil pelajar Pancasila, Mas. Jadi nanti ada profil pelajar Pancasila. Itu masuk di dalam kurikulum Merdeka. Ya. Dan itu berbentuk mata pelajaran atau pripun? Itu nanti atau pendidikan karakter atau apa itu? Untuk profil pelajar Pancasila itu nanti akan disampaikan dalam kegiatan pembelajaran kokurikuler, Mas. Jadi proses pembelajaran nanti anak-anak itu akan mengalami 3. Yang pertama pembelajaran intra, kemudian kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Itu, Mas. Jadi yang untuk intrakurikuler itu dikhususkan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Itu nanti sudah ada aturannya. Paling tidak guru-guru kita akan mempersilapkan 70% pembelajaran itu dilakukan di kelas. Sedangkan yang 30% yang tadi kami sampaikan terkait dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Ya, agar memiliki pembelajaran sepanjang hayat tadi ya, yang berwawasan global itu akan dicapai dalam kegiatan kokurikuler. 30%-nya nanti pembelajaran sudah dibagi, Mas. 70%-nya untuk pembelajaran di dalam kelas, sedangkan yang maksimal antara 20-30%-nya nanti akan dicapai melalui pembelajaran kokurikuler. Itu sudah ada pembagiannya ya, Mas ya, untuk pembelajaran di dalam kelas tentunya yang terkait dengan capaian pembelajaran yang sudah diterapkan dari kementerian, sedangkan yang untuk kokurikulernya itu penanaman karakter terkait dengan profil pelajar Pancasila akan dilakukan melalui pembelajaran proyek. Ini loh, Mas, yang paling baru pembelajaran proyek ini nanti. Apa itu? Nah, pembelajaran proyek itu nanti apa ya, Mas? Tentunya ini yang menjadikan hal yang baru, teman-teman kita akan lebih semakin meningkatkan kompetensinya dalam menyampaikan pembelajaran proyek itu nanti seperti apa. Itu perlu adanya semangat dari teman-teman kita, Mas. Semangat untuk berubah, untuk belajar dan menyesuaikan adanya paradigma baru ini. Karena proyek itu nanti akan dicapai 20-30% sendiri untuk pembelajaran. Saya kira kalau untuk teman-teman atau Bapak Ibu guru yang masih relatif muda ya, mungkin menyesuaikan ini
tidak begitu mengalami kesulitan Betul, karena berbasis betul. IT. Iya. Tapi ketika kemudian bertemu dengan Bapak Ibu guru yang jelang purna, nah ini kan tentu menjadi kendala. Ini menjadi kendala, Mas. Makanya benar sekali kendalanya bagi teman-teman guru yang istilahnya dapat dikatakan masih belum menguasai dalam bidang IT. Ini ke depannya memang menjadi kendala yang sangat signifikan, Mas. Karena ke depan ini nanti dari pemerintah juga sudah mempersiapkan ya, dari Kementerian itu sudah mempersiapkan ya dengan plafon Merdeka Mengajar, ada plafon Merdeka Belajar, ada rumah belajar. Jadi situs-situs itu sudah dipersiapkan semuanya, Mas, dari Kementerian Pendidikan. Jadi kalau kemarin kita sempat ngupas yang SMP, itu kan memang ketersediaan panduan melalui situs itu memang sudah disiapkan sejak awal. Sudah disiapkan semuanya. Artinya dari Kementerian Pendidikan. Itu masuk ke sana, tinggal melihat, kemudian mengimplementasikan. Namun menyesuaikan. Memang tentu ini kan butuh orang atau figur yang memang mau belajar. Kalau orang gelem betul, Mas. Ini kendalanya begitu. Makanya SDM harus diperkuat, Mas. SDM-nya ini harus diperkuat dulu melalui melalui pelatihan-pelatihan, dan juga terkait dengan pemanfaatan IT ini lebih ditingkatkan untuk guru-guru kita, Mas, agar lebih familiar dengan IT ini. Kalau yang masih muda oke lah. Tapi kalau ini yang jelang purna saya kira, saya lihat juga bapak-bapak, ibu-ibu guru yang sudah jelang purna wis lumayan mengikuti. Rada keli sithik ora apa-apa. Dan itu jo nganti bocah sing diulang jauh lebih melayune luwih banter. Karena cah cilik-cilik saiki bisa terjadi loh, Mas. Nanti ke depan memang bisa terjadi. Anak-anak kita ya, khususnya siswa kita ya, itu nanti akan bisa lebih cepat dia. Karena era dia sekarang kan sudah masuk dalam era globalisasi ya, Mas. IT-nya lebih, anak-anak kita lebih familiar dibanding dengan guru-guru yang sudah senior. Anak kita sudah bisa mendownload, sudah bisa browsing dan sebagainya. Ini pintar mencari materi-materi untuk pengembangan kemampuan dia sudah melakukan dengan cara browsing. Ini bisa Bapak terjadi. Artinya Bapak Ibu guru harus lebih turut serta memberikan pendidikan agar browsingnya orang aneh-aneh. Betul. Jadi panduan di samping orang tua yang lebih banyak ada di rumah, juga Bapak Ibu guru turut menerapkan itu. Dan membuat anak-anak lebih fokus di area-area yang memang untuk mereka lebih meningkatkan potensi diri. Bu memang Fajar. Gini, Mas, untuk implementasi ini nanti kan juga tadi sudah saya katakan kurikulum Merdeka ini kan sangat fleksibel ya, Mas, memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dan guru-guru ya, dan juga nanti pelaksanaannya juga bertahap, Mas, tidak langsung serta-merta 2 tahun ajaran 2022 ini semuanya melakukan, itu tidak, tetapi secara bertahap, Mas. Untuk jenjang pertama nanti akan diberlakukan kelas 1 dan kelas 4, itu untuk jenjang SD. Kemudian kalau untuk jenjang pendidikan anak usia dini itu untuk TK kelompok B, Mas. Jadi sudah ada persiapan Jadi tidak langsung semua kelas melakukan implementasi kurikulum Merdeka, tidak, tapi berjenjang dulu, bertahap. Kelas 1 4. Kemudian untuk SMP ya kelas 7, SMA ya gitu. Nanti tahun berikutnya akan berganti. Tahun kedua kelas 2 dan kelas 5. Tahun berikutnya akan berganti kelas 3 dan kelas 6. Ini untuk jenjang SD. SMA juga akan mengikuti, SMP juga akan mengikuti. Sehingga diharapkan tahun 2024 itu semuanya sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dan di situ nanti akan dievaluasi. Ya, akan dievaluasi setelah semuanya melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka itu nanti apa yang menjadikan kendala dan apa yang perlu ditingkatkan, sehingga nanti
sebelum menetapkan menjadi kurikulum yang akan digunakan untuk selanjutnya, itu perlu dievaluasi dulu. Luar biasa. Saya mencoba, mohon izin saya simpulkan. Aku menyimpulkan. So, kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang mampu memberikan kepilihan kepada tenaga pengajar yang mana akan disesuaikan dengan kompetensi dari masing-masing sekolah ya Bu. Nah, kemudian ketika bicara kendala, tentu kita menghadapi banyak kendala. Tapi dengan upaya yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memenuhi target yang dimaksud, pemerintah daerah Kabupaten Kudus melalui Dinas Pendidikan dan Olahraga itu memberikan pelatihan, memberikan dorongan. Sementara dari kementerian memberikan modul-modul yang bisa diakses melalui internet, browsing-browsing dan seterusnya. Plafon Merdeka Belajar tadi, Mas. Wah, ini luar biasa sekali. Sehingga diharapkan pada tahun 2024 kita sudah bisa menentukan evaluasi, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu dievaluasi, dan agar supaya nanti anak-anak kita mampu bersaing pada tingkat global. Iya. Nah, Ibu mungkin ada closing statement untuk bisa sedikit menggaris bawahi, Bu. Iya. Terkait apa yang kita bicarakan ini. Iya. Tentunya ya Mas ya, yang perlu kita garis bawahi bahwa kita memang harus segera menyesuaikan dengan adanya perkembangan zaman sekarang ini. Kita kan memang sudah masuk dalam tataran globalisasi ya Mas. Betul. Tentunya kurikulum ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Memang tidak bisa kurikulum itu statis, tidak bisa. Tentunya bersifat dinamis, disesuaikan dengan perkembangan zaman ini yang paling penting sebagai tenaga-tenaga pendidik. Jadi sehingga bila mana ada paradigma baru, kita itu tidak grogi dan tidak istilahnya takut dan sebagainya. Memang kita harus siap melakukan pembaharuan-pembaharuan ke depan. Begitu Mas. Wajar. Luar biasa. Iya. Kita nanti akan membahas tema untuk Dinas Pendidikan lebih dalam lagi, lebih, kalau bahasan Ibu Fajar, lebih esensi lagi. Jadi intinya itu akan kita bicarakan dalam waktu yang akan datang. Bu Fajar, terima kasih waktunya. Semoga Mas apa Edwin. yang kita sampaikan mampu memberikan manfaat Mas untuk masyarakat Kudus secara umum. Mohon maaf ya Mas Edwin karena waktu sangat terbatas, jadi tidak bisa memberikan statement yang lebih luas ya, hanya terkait dengan esensi-esensi saja. Wah, luar biasa. Dan itu diharapkan mampu memberikan nilai tambah, mampu memberikan, karena ketika bicara belajar ini ada dua komponen yang paling penting, yaitu Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kuncinya. Dan orang tua murid yang ada di rumah, sehingga nanti bisa terkoneksi dan terkolaborasi sehingga mampu menjadikan anak-anak kita seperti yang diharapkan. Iya Mas Edwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.